Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean Timnas U23. Kita kemarin ya tadi malam sudah melihat ya bagaimana perkembangan dan juga permainan Timnas Indonesia melawan Irak, tetapi itu memang sudah menjadi perjuangan keras ya. Apapun yang sudah menjadi hasil melawan Irak kemarin ya itu tidak perlu kita sesali. Kita akan fokus ya menatap laga melawan Guinea ya. Dan melawan Guinea ini bukan laga yang menurut kita hanya hiburan saja, tetapi ini adalah laga penting ya. Dan kalau dilihat memang saat ini PSSI sedang mengupayakan beberapa pemain seperti sosok Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini kabar terbarunya ya, ini juga sudah diumumkan langsung oleh BTN ya, Badan Tim Nasional, Ketua BTN yakni Bapak Sumarji, bahwa akhirnya PSSI sudah memanggil ya sosok Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia. Ini pun juga sudah secara publik ya sudah dijelaskan oleh Bapak Sumarji bahwa PSSI sedang mengirim surat, bahkan sudah sampai saat ini suratnya ya, kabar terbarunya ini sudah sampai ke klub. Nah, tinggal menunggu bagaimana respon ya dari Ipswich Town. Nah, ini menurut saya akan seru ya. Saya akan membahas mengenai kemungkinan dirinya menjadi bagian Timnas Indonesia tanggal 9 ini. Jadi tontonnya untuk membantu channel ini terus berkembang, kita bahas terus mengenai updatean pemain keturunan. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, setelah sudah like, kita lanjut ya ke pembahasan mengenai Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini kemungkinan dirinya untuk membela timnas Indonesia itu terbuka lebar, teman-teman. Mengapa demikian? Yang pertama, faktornya tentu dia sudah pulih dari cedera. Kemudian ya, dengan kebugaran saat laga terakhir kemarin ya, saat membela Bristol, itu dia juga mencetak penampilan yang sangat luar biasa. Dengan rating tertinggi di klub ya, dia mampu mendapatkan nilai 8,2. Posisinya back, kemudian dia semakin lama semakin berkembang. Artinya dengan sembuhnya ya dari cedera, ini membuat dirinya semakin kuat untuk bisa menjadi benteng kokoh. Karena memang saat ini kita harus kehilangan sosok Justin Hubner. Nah, Justin Hubner ini sudah diumumkan juga bahwa dia tidak ikut ke Paris. Sedangkan pemain-pemain lain seperti Rafael, Marcelino, Ivar, ya, Nathan Cho, ya, itu mereka ikut ke Paris dan Justin ini tidak. Saya tidak tahu ya apakah ini karena akumulasi, apakah dihitung karena ini bukan event Piala Asia, ya. Ini sudah lewat atau memang Justin Hubner ini bersama timnas Indonesia sesuai perjanjian klub itu usai Piala Asia. Karena siapa yang mengira dan menebak bahwa Indonesia harus lolos di jalur playoff, ini tidak ada yang bisa menebak. Dan itu saya beranggapan ya bahwa Justin Hubner ini dia harus kembali ya ke klubnya, itu memang karena perjanjian awal dari klub dan juga PSSI bahwa kalau sudah Piala Asia langsung kembali. Dan Justin Hubner harus menghormati keputusan itu, walaupun saya sangat yakin itu akan sangat berat. Tetapi kita kembali lagi ke sosok Elkan Bagot. Nah, pulih dari cedera sudah. Kemudian saat ini ya, Elkan Bagot, kalau dibilang bagaimana dirinya akan bisa bermain bersama Ipswich Town ya, ini masih 50-50. Karena memang seperti ini teman-teman. Ipswich Town ya, ini hanya membutuhkan 1 poin saja ya, atau bisa dibilang 1 laga, 1 poin, dia sudah lolos ke Liga Primer Inggris. Artinya ya, walaupun hanya membutuhkan 1 poin, Ipswich Town ingin mempertahankan agar tidak mengalami kekalahan di 1 laga minggu ini ya. Ini membuat kita semakin yakin bahwa Elkan ini akan dilepas oleh Ipswich. Karena ya memang saat ini Ipswich sedang konsisten dengan pemain-pemain intinya ya agar bisa melangkah ke Liga Inggris, dan bukan berarti Elkan Bagot tersisih, tetapi memang strategi pelatih dan juga jam terbang Elkan Bagot masih kalah dengan pemain-pemainnya saat ini ada di ini skuad inti Ipswich Town-nya.
Dan itu menurut saya peluang besar untuk Ipswich Town melepas sosok Elkan Bagot. Nah, kemudian selanjutnya ya, dengan kosongnya Justin Hubner tadi ya, tentu ini membuat sosok Rizky Ridho tidak ada tandem. Jadi saya sangat yakin sekali ya, apa yang dilakukan oleh PSSI dengan mengirim langsung ya ke Ipswich Town, saya yakin sekali ada peran Bapak Erick Thohir di sini. Jelas karena dia adalah ketua umum PSSI. Tetapi yang saya maksud ini bukan berarti dia memiliki peran hanya sebagai yang mengetahui sebagai ketua PSSI saja, bukan. Tetapi dari lobbying ya, negosiasi dan lain sebagainya, itu akan ekstra kuat. Dan ini kemungkinan besar ya, ini bisa diterima oleh Ipswich Town. Mengapa demikian? Karena untuk playoff ini cuma satu laga, hanya sekali dimainkan. Di tanggal 9 setelah itu pemain langsung kembali ke klub masing-masing seperti itu. Artinya ya walaupun kita berada di jalur playoff ya kita masih memiliki peluang dan peluang itu ada di tangan para pemain timnas Indonesia. Terkhusus jika nanti Elkan Bagot bisa bergabung, ini akan lebih menjadi mengerikan sekali kekuatan timnas Indonesia. Walaupun kita juga tidak boleh sombong. Walaupun Elkan Bagot ini nanti bergabung, kita juga harus melihat peta kekuatan Guinea ya. Mengapa saya bilang harus melihat ya? Karena memang secara fakta ya dan juga data, para pemain Guinea ini hanya 5 ya teman-teman, yang saat ini berada di Liga Domestik. Sisanya mereka adalah pemain-pemain abroad semua di Liga Prancis bersama Olympique Marseille ya. Kemudian juga Deportivo Alaves di Liga Spanyol, kemudian di Udinese Calcio, kemudian juga ada yang di Sparta Rotterdam, kemudian ada di Southampton. Ya, ini bukan klub-klub sembarangan dan rata-rata pemain Guinea ini dititipkan di sana. Jadi kalau bisa dibilang menurut saya ya Guinea ini adalah cikal bakal timnas Prancis. Ya mengapa saya bilang cikal bakal karena memang mereka kecilnya itu memang sudah berada di Eropa, kemudian mulai beranjak dewasa hingga dewasa, kemudian dia kembali ke negaranya. Dan menurut saya ini patut kita lihat ya bagaimana apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Karena ini bukan laga mudah, ini laga berat. Yang jelas, semoga saja Elkan Bagot ini bisa gabung ya. Karena ini memang PSSI dan juga timnas Indonesia terkhusus pelatih itu sangat membutuhkan. Semoga ini segera terrealisasi dan sekarang timnas sudah berangkat ke Paris ya, ke Prancis ya. Semoga saja kita mendapatkan hasil yang maksimal, yang jelas ya. Kita sangat berdoa dari segi fisik, mental, kemudian emosional, itu semua sudah terkuras di Piala Asia. Berbeda dengan Guinea yang kurang lebih 2 bulan ya TC di Prancis hanya untuk menyiapkan satu laga. Jadi ya apapun hasilnya nanti ya kita harus optimis, kita harus mendukung apa yang sudah terjadi. Kalau lolos itu adalah prestasi dan juga sejarah sangat luar biasa. Timnas kita mampu ya. Kalau tidak pun ya kita tetap bangga karena debutan kemudian hingga sampai ke 4 besar mengalahkan Yordania, Australia, Korea itu sangat luar biasa. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan adanya ya pemanggilan PSSI kepada Elkan Bagot ya? Apakah kalian yakin ya Elkan ini bisa untuk bergabung bersama timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.